Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Desi Nalvia SAG SPD, CGP Angkatan ke-11 dari UPT SDN 13 Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada video ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sementara restitusi adalah proses menciptakan diri bagi murid untuk memperbaiki mereka sehingga mereka dapat mengenali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Restitusi adalah solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sementara segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah, yaitunya berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian, mampu mengaitkannya dengan berikut praktek penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Rehan adalah seorang siswa yang belakangan ini sering datang terlambat ke sekolah. Guru ingin membantu Rehan memahami dampak dari kebiasaan, membantunya untuk berubah. Rehan, Ibu dengar dari guru piket, Rehan sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Rehan ingat nggak sudah berapa kali Rehan terlambat? Udah 6 kali, Bu. Menurut Rehan, sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan tidak? Tidak, Bu. Baik Rehan, membuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Rehan setuju? Setuju, Bu. Rehan, di sini Ibu tidak akan membahas kesalahan Rehan, tetapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Rehan mau? Mau, Bu. Rehan datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Rehan datang terlambat? Karena suka menonton malam sehingga susah bangun tidur, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Telat, Bu. Menurutmu, disiplin itu penting tak buat kamu? Penting, Bu. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat buat kita, seperti menghargai orang lain di sekitar, pekerjaan tidak menumpuk, dan melatih rasa kepedulian. Iya, Bu. Jadi, gimana sikap Rehan sekarang? Iya, Bu. Saya menyesal dan mohon maaf. Iya, Rehan. Sikap yang sangat baik yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf.
Menurut Rehan, apa yang akan Rehan lakukan agar Rehan tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidak lagi menonton malam, Bu. Baik Rehan, kamu sudah menentukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar Rehan tidak terlambat datang ke sekolah. Sekarang silakan balik ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Aditya. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menentukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akan tidur lebih cepat supaya tidak terlambat ke sekolah. Kasus 2. Jihan sering tidak melaksanakan piket karena merasa ditakut-takuti oleh temannya sehingga belajar menjadi tidak nyaman. Jihan, Ibu perhatikan Jihan sering tidak piket ya? Iya, Bu. Sudah berapa kali Jihan tidak piket? 5 kali, Bu. Oh, 5 kali. Menurut Jihan, tidak piket itu merupakan kesalahan bukan? Iya, Bu. Baiklah Jihan, melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Namun, kita sebagai manusia, kita harus belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Jihan setuju? Setuju, Bu. Jihan, di sini Ibu tidak akan mencari kesalahan Jihan, namun Ibu akan mencari solusi dari permasalahan ini. Jihan mau? Mau, Bu. Mau. Jihan tidak piket itu pasti ada alasannya. Kenapa sih Jihan sering tidak melaksanakan piket? Saya sering tidak melaksanakan piket karena saya sering ditakut-takuti oleh teman-teman, Bu. Jihan tahu kesalahan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tahu, Bu. Kalau kita tidak melaksanakan piket sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah Jihan langgar? Piket kelas dan bertanggung jawab, Bu. Menurut Jihan, piket itu penting nggak buat Jihan? Penting, Bu. Kalau kita tidak piket, belajar kita di kelas tidak akan nyaman, Bu. Betul sekali Jihan. Kalau kita tidak melaksanakan piket, maka kita akan belajar dengan tidak nyaman dan sangat bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga kepedulian kita terhadap yang lain. Iya, Bu. Saya menyesal sudah sering tidak piket dan saya mohon maaf, Bu, kalau membuat kita semua tidak nyaman. Betul sekali, sikap yang sangat baik yang sudah Jihan lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Jihan, apa yang akan Jihan lakukan untuk bisa melaksanakan piket untuk masa yang akan datang? Saya akan piket bersama dengan teman-teman supaya saya tidak takut lagi, Bu. Betul Jihan sedang menemukan solusinya dengan piket bersama teman-teman dan Ibu akan bekerja sama dengan teman-teman Jihan yang lain supaya Jihan tidak ditakut-takuti dalam melaksanakan piket. Sekarang silakan Jihan masuk ke kelas ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Ramadhani merasa lega setelah berbicara dengan Ibu Guru dan menyadari kesalahan saya. Saya minta maaf karena tidak melaksanakan piket kelas. Saya sadar bahwa piket kelas adalah tanggung jawab saya sebagai siswa. Mulai sekarang saya akan memastikan untuk selalu mengerjakan tugas piket saya dan membantu menjaga kebersihan kelas. Terima kasih, Bu, sudah membantu saya memahami pentingnya tanggung jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.